Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu jaringan VSAT. Jaringan VSAT adalah stasiun penerima sinyal dari satelit yang memiliki antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. VSAT merupakan singkatan dari Very Small Aperture Terminal. VSAT dapat diartikan sebagai suatu terminal pemancar dan penerima transmisi satelit yang tersebar di banyak lokasi dan terhubung ke hub sentral melalui satelit dengan menggunakan antena parabola berdiameter tertentu. Fungsi jaringan VSAT. Fungsi utama dari VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi. Piringan VSAT tersebut menghadap ke sebuah satelit bernama geostasioner, di mana satelit geostasioner merupakan satelit yang selalu berada di tempat yang sama sejalan dengan perputaran bumi pada sumbernya yang dimungkinkan karena mengorbit pada titik yang sama di atas permukaan bumi dan mengikuti perputaran bumi pada sumbernya. Jenis-jenis jaringan VSAT. Yang pertama yaitu VSAT C-band, banyak digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi besar. Mengingat kualitas spektrum VSAT C-band yang relatif lebih tahan terhadap cuaca sehingga koneksinya bisa lebih stabil. Kekurangan VSAT C-band adalah penggunaan antena atau piringan satelit yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan spektrum VSAT lainnya. Yang kedua, VSAT C-band, VSAT Ku-band merupakan salah satu jenis VSAT yang sering digunakan di Indonesia. VSAT Ku-band bekerja pada frekuensi downlink 11.7 sampai 12.7 GHz dan uplink 14 sampai 14.5 GHz. Kelebihan VSAT Ku-band yaitu dari biaya perangkat dan baterai yang lebih murah dibanding VSAT C-band. Yang ketiga yaitu VSAT Ka-band, merupakan teknologi internet satelit VSAT terbaru yang bermain di frekuensi paling tinggi dibanding frekuensi C-band dan Ku-band, di mana Ka-band ini memiliki rentang frekuensi 26.5 GHz hingga 40 GHz serta panjang gelombang dalam rentang 5.0 hingga 11.3 mm. Spektrum Ka-band adalah yang paling luas dibanding spektrum pada frekuensi lainnya. Cara kerja jaringan VSAT. Transmisi data. Data dari terminal VSAT di bumi dikirimkan ke satelit melalui gelombang radio. Yang kedua, satelit menerima data dan meneruskan ke satelit lain atau langsung ke terminal VSAT lain di bumi. Yang ketiga yaitu penerimaan data. Terminal VSAT penerima atau menerima data dari satelit dan meneruskannya ke perangkat penerima. Kekurangan jaringan VSAT. Yang pertama yaitu jarak. Karena jarak yang jauh antara terminal VSAT dan satelit, keterlambatan dalam transmisi data bisa tinggi. Yang kedua yaitu ketergantungan cuaca. Cuaca buruk seperti hujan lebat atau badai dapat mengganggu sinyal VSAT. Yang ketiga yaitu biaya instalasi dan pemeliharaan sistem VSAT bisa mahal. Yang keempat, keterbatasan bandwidth. Bandwidth yang tersedia untuk setiap terminal VSAT terbatas. Kelebihan dari jaringan VSAT yaitu tidak mengalami penurunan kecepatan bila jalur dan rute kompak. 2. Mengurangi waktu tunda pada saat transmisi berlangsung. Yang ketiga, dapat menjangkau daerah luas, baik nasional, regional, dan internasional. Yang keempat, secara umum komunikasi antara satelit dengan VSAT tidak pernah mengalami kegagalan. Selanjutnya yaitu komponen jaringan VSAT. Yang pertama, hub station. Hub station mengontrol seluruh operasi jaringan komunikasi. Pada hub station terdapat sebuah server network management system yang memberikan akses pada operator jaringan untuk memonitor dan mengontrol jaringan komunikasi melalui integritas perangkat keras dan komponen-komponen perangkat lunak. Operator dapat memonitor, memodifikasi, dan mendownload informasi konfigurasi individual ke masing-masing VSAT. Berikutnya ada remote station. Sebuah remote station pada VSAT memiliki komponen-komponen sebagai berikut.
Komponen dari remote sensing antara lain yaitu antena. Antena adalah peralatan elektronik yang didesain untuk mengirimkan maupun menerima sinyal radio atau microwave. Antena digunakan untuk transmisi energi gelombang radio melalui medium alami untuk komunikasi dari titik yang satu ke titik yang lain. Yang berikutnya yaitu radio frequency transmitter. RFT dipasang pada frame antena dan dihubungkan secara internal ke feedhorn. Di dalam radio frequency transmitter ada beberapa komponen selanjutnya. Yang pertama yaitu low noise amplifier atau LNA, berfungsi memberikan penguatan terhadap sinyal yang datang dari satelit melalui antena dengan noise yang cukup rendah dan bentuk yang lebar. Yang kedua, solid state power amplifier SSPA, berfungsi memperkuat daya sehingga sinyal dapat dipancarkan dengan jarak yang jauh. Yang ketiga yaitu up atau down converter. Perangkat ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai up converter dan sebagai down converter, di mana up converter berfungsi untuk mengkonversi sinyal intermediate frequency atau sinyal frekuensi menengah dengan frekuensi senternya sebesar 70 MHz menjadi sinyal RF uplink, sedangkan down converter berfungsi untuk mengkonversi sinyal RF downlink menjadi sinyal intermediate frequency. Yang keempat yaitu LNB atau low noise block. Fungsi utama LNB adalah untuk menerima sinyal yang sangat lemah dikumpulkan pada titik fokus antena. LNB merupakan jantung dari antena satelit. Yang kelima, BUC atau block up converter, berfungsi menghantarkan sinyal informasi ke satelit. Yang terakhir yaitu indoor unit atau IDU. Indoor unit merupakan perangkat modem yang berfungsi sebagai modulator dan demodulator. Selanjutnya yaitu perangkat keras jaringan VSAT. Macam-macam alat VSAT. Yang pertama antena satelit, yang kedua modem, yang ketiga transceiver, yang keempat unit kontrol. Yang pertama, antena satelit atau parabola. Antena parabola adalah antena yang menggunakan reflektor parabola, permukaan melengkung dengan bentuk penambang parabola untuk mengarahkan gelombang radio. Bentuk paling umum berbentuk seperti piring dan populer disebut antena parabola atau parabola. Keuntungan utama antena parabola adalah ia memiliki directivity tinggi. Fungsinya mirip dengan lampu sorot atau reflektor senter untuk mengarahkan gelombang radio dalam sinar yang sempit atau menerima gelombang radio dari satu arah saja. Antena parabola memiliki beberapa keuntungan tertinggi, artinya antena dapat menghasilkan lebar pita terkecil dari semua jenis antena. Yang kedua yaitu modem. Modem merupakan singkatan dari modulator demodulator. Dengan kata lain, modem pada dasarnya memiliki dua peranan. Peranan pertama adalah mengubah sinyal digital ke sinyal analog yang merupakan fungsi modulator. Yang kedua, menerima sinyal dan memprosesnya sebagai informasi yang dapat dibaca di pengguna yang menjadi fungsi demodulator. Yang ketiga yaitu transceiver. Transceiver adalah gabungan pemancar atau penerima dalam satu paket. Meskipun istilah ini biasanya berlaku untuk perangkat komunikasi nirkabel, istilah ini juga dapat digunakan untuk perangkat memancar atau penerima dalam sistem kabel atau serat optik. Unit control. Unit control merupakan komponen pada prosesor atau CPU yang menangani seluruh kontrol sinyal pada prosesor, dalam artian mengarahkan seluruh sirkulasi data dari input maupun hasil merogoh kode instruksi asal program dan mengarahkan unit ini dengan menyediakan kontrol serta frekuensi atau waktuan timing. Yang berikutnya adalah jenis kabel yang digunakan pada perangkat keras jaringan VSAT. Yang pertama yaitu kabel koaksial RJ6 atau RJ11. Kabel koaksial digunakan untuk menghubungkan LNB dan BUJ ke modem VSAT. Kabel ini mampu mentransmisikan sinyal frekuensi dengan tinggi dengan kehilangan sinyal yang minimal. Yang kedua yaitu kabel Ethernet atau CATSE atau CAT6.
Kabel Ethernet digunakan untuk menghubungkan modem VSAT ke router atau komputer. Kabel ini memungkinkan mentransfer data dengan kecepatan tinggi dan stabil. Yang ketiga yaitu kabel power yang dapat digunakan untuk menghubungkan power supply unit atau PSU ke perangkat keras lain seperti modem, Bluetooth, dan LNB. Kabel ini memastikan semua perangkat mendapatkan pasokan listrik yang memadai. Yang terakhir yaitu waveguide. Waveguide adalah saluran transmisi untuk mengarahkan gelombang elektromagnetik dari bus ke antena. Waveguide biasanya digunakan dalam aplikasi frekuensi yang tinggi. Berikut skema jaringan VSAT seperti ini ya. Ini merupakan antena parabola. Nah, dapat diambil kesimpulannya yaitu media satelit memiliki cakupan wilayah yang luas. Selain itu, pemasangan yang mudah dan implementasinya singkat. Diperlukan waktu tidak lebih dari 1 hari untuk instalasi antena beserta perangkatnya. Penggunaan satelit juga dapat meminimalisir gangguan eksternal karena tidak lagi dipengaruhi faktor jarak. Kalaupun terjadi, gangguan akan jauh lebih cepat diidentifikasi dan diatasi dibandingkan pada jaringan terestrial. VSAT merupakan solusi yang sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi, aplikasi voice, data, audio maupun video, terutama pada daerah yang belum terjangkau transmisi terestrial. Di samping itu, teknologi komunikasi dengan media satelit ini memiliki banyak kelebihan lain, diantaranya 1. Mampu mengintegrasikan jaringan seluruh wilayah. Yang kedua itu mampu mengadaptasi perubahan jenis lalu lintas data. Yang ketiga, mampu melakukan broadcasting data. Yang terakhir yaitu mudah dalam maintenance dan jika terjadi masalah dapat segera diatasi. Terima kasih. Berikut penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.